Kebenaran firman Tuhan. Silakan Bu Dita. Shalom semuanya. Kalau yang ada kanan kirinya boleh disenggol dikit dong, katakan kamu luar biasa. Oke. Pada sore hari ini tema kita ya, tema bulan ini adalah hidup di dalam terobosan ilahi ya. Tema bulanan kita hidup dalam terobosan ilahi, dan pada sore hari ini kita akan belajar dari kisah seorang pria yang bernama Nehemia ya. Kita akan belajar dari seorang pria yang bernama Nehemia, di mana beliau mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Terobosan ini terjadi pada saat beliau menyelesaikan pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem yang diakui sebagai peristiwa sejarah yang sangat luar biasa ya. Kenapa dikatakan sangat luar biasa atau spektakuler? Karena pembangunan tembok Yerusalem ini dibangun dalam jangka waktu yang sangat singkat ya, dalam jangka waktu 52 hari saja, dan di tengah-tengah ancaman, tekanan daripada musuh-musuhnya yang senantiasa berusaha untuk menggagalkan rencananya itu gitu ya. Jadi di tengah-tengah situasi sulit, di mana juga pada saat itu sebenarnya adalah titik awal, kalau kita lihat dari sejarahnya, ini adalah titik awal di mana periode Persia menguasai Yerusalem ya, di mana sebenarnya udah 100 tahun lebih kerajaan utara itu ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Jadi sudah dalam kondisi yang lumayan parah ya, 100 tahun lebih kerajaan utara di bawah Asyur, kemudian kerajaan selatan Yehuda kemudian jatuh juga ke tangan kerajaan Babel. Nah, Bait Allah waktu itu yang dibangun oleh Salomo dihancurkan, dan semua peralatan berharga itu waktu itu sudah diangkut pergi. Nah, 70 tahun setelah kejatuhan Yerusalem itu, Babel kemudian ditundukkan oleh kerajaan Persia. Jadi ini adalah kisah di awal di mana kerajaan Persia mulai menguasai Yerusalem gitu ya. Memang katanya keadaannya lebih baik, namun demikian tetap saja di bawah kekuasaan dari bangsa lain gitu ya. Nah, jadi di sana kondisi rakyatnya juga sudah dalam kondisi yang miskin luar biasa, kemudian secara ekonomi mengalami kesulitan, dan juga banyak musuh-musuh yang berusaha untuk menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem ini, di mana keadaan Yerusalem sangat parah ya. Nah, kita bisa belajar sama-sama, nanti ada tiga poin yang akan disampaikan pada sore hari ini. Poin ini semuanya diambil dari Nehemia 1 sampai dengan Nehemia yang ke-7, ya, karena ayatnya panjang. Jadi saya tidak akan membacakan semua ayatnya, saya minta Bapak Ibu Saudara boleh nanti baca sendiri ya di rumah ya, dibaca, diamati gitu ya, luar biasa sekali kebenaran firman ini. Dan saya hanya akan membacakan beberapa hal saja ya, beberapa ayat saja yang akan saya bacakan pada sore hari ini. Jadi kita mau belajar gimana sih Nehemia bisa mengalami yang namanya terobosan ilahi ya. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, tapi dikatakan bahwa dia melakukan hal yang spektakuler ya, di kondisi di mana bagi banyak orang ini adalah peristiwa yang mustahil untuk bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah, kita coba lihat ada poin pertama ya. Tiga poin ini akan disingkat menjadi TTP ya. TTP. Kita mulai dari poin yang pertama ya. T yang pertama, kita coba lihat di Nehemia 1 ayat 1 sampai 3. Ketika Nehemia pertama kali mendengar masalah bahwa ada kesulitan di Yerusalem, ada peristiwa yang menyedihkan di Yerusalem. Kita coba lihat ya Nehemia 1 ayat 1 sampai 3. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Jadi pada saat itu Nehemia sedang berada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, katanya. Dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar.
Nah, jadi keadaannya jelek ya, keadaannya mereka susah, mereka keadaan tercela, tembok-temboknya sudah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar semuanya. Lalu apa yang terjadi? Kita bisa lihat bagaimana respon Nehemia waktu pertama kali mendengar masalah. Nehemia 1 ayat yang keempat sampai ke-6, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kita lihat di sana pada saat Nehemia mendengar ada masalah, mendengar ada kesulitan, ada pergumulan yang dialami. Hal yang paling pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia berseru pada Tuhan, ya. Dia menyadari bahwa Tuhan adalah sumber jalan keluar atas persoalan yang dia miliki. Kemudian pada saat kita juga bisa baca nanti pada saat menghadapi orang yang menentang, pada saat pembangunan itu berlangsung, ada orang-orang yang juga nggak suka pembangunan itu dilaksanakan. Dan pada saat menghadapi orang yang menentang pembangunan itu, lagi-lagi Nehemia juga berseru kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Nehemia 4 ayat yang ke-14, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Di ayat 19, Nehemia 4 ayat 19 sampai 20, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi kelihatan banget ya, di mana Nehemia benar-benar menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Tuhan adalah sumber jawaban atas masalahnya, dan Tuhan jugalah yang menolong dia untuk melalui segala macam persoalan yang harus dihadapi pada saat membangun tembok ini. Dan bahkan kita juga bisa belajar ketika pekerjaan Nehemia selesai akhirnya, dia juga menyadari bahwa segala sesuatunya dari Tuhan, dan bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya. Nehemia 6 ayat 15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari dikatakan. Ayat yang ke-16, Nehemia 6 ayat 16 dikatakan, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nehemia yang menulis kitab ini ya. Jadi kalau dia berkata hal ini, itu artinya dia mengakui bahwa kemenangan yang dia raih, kemenangan yang dia peroleh, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi hal yang kita bisa pelajari, hal yang pertama, P, bahwa Tuhan sumber terobosan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita ingin mengalami terobosan ilahi di bulan ini, kita mulai dengan menyadari satu kebenaran utama, bahwa Tuhan adalah sumber terobosan ilahi di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan saja dan bukan yang lain. Nehemia selalu menyadari di dalam setiap aspek kehidupannya bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya. Nah, kalau hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara, untuk selalu memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, memberi diri kita untuk dilayani oleh Roh Kudus, menginvestasikan waktu-waktu terbaik dalam hidup kita untuk duduk diam mendengar suara Roh Kudus, duduk diam, merenungkan firman, sama seperti Maria dan bukan Marta ya, duduk diam di kaki Tuhan, mendengar dan menikmati kasih sayang Tuhan, memberi diri kita dilayani oleh kebenaran firman Tuhan.
Dan saya yakin dan percaya ini semua adalah kerinduan dari Tuhan ya. Karena Tuhan mau agar setiap kita mulai dari hati yang benar. Hati yang melekat pada Tuhan. Hati yang selalu menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Dengan hal itu kita menyadari bahwa Yesus yang terlebih dahulu menerobos kehidupan kita. Terobosan dimulai dari pribadi Yesus. Yang menerobos kehidupan kita yang gelap, kehidupan kita yang kelam, kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Dia menerobos dengan cintanya yang ajaib. Dia menerobos segala kehinaan dalam hidup kita. Dia terobos dan dia jadikan hidup kita menjadi mulia, berharga, dan begitu indah. Yesus adalah pribadi yang terlebih dahulu menerobos alam maut, menerobos dosa, menerobos kematian, dan memberikan hidupnya, menggantikan kehidupan setiap kita. Kita diberikan kehidupan yang baru. Hidup yang tidak lagi sama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada kasih Kristus, ada hidup Kristus, ada roh yang baru, ada hati yang baru, hati yang taat. Yang diberikan oleh Kristus sebagai ganti dari hati kita yang rusak. Hati kita yang kelam. Hati kita yang membawa kita kepada dosa dan cemar. Kita dibawa kepada terangnya yang ajaib. Ya, luar biasa. Dia yang telah menerobos dengan cara tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan yang telah mengosongkan dirinya. Telah mengambil rupa sebagai seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Supaya dengan jalan itu, dia bisa menerobos kutuk. Kutuk diganti menjadi berkat dalam kehidupan setiap kita. Wow, luar biasa banget ya. Dia mengosongkan dirinya menjadi hamba supaya kita boleh hari ini berseru kepadanya dan memanggil ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak-anak kesayangannya. Yesus yang menjadi pengantara bagi kita kepada Allah Bapa. Dia yang telah menerobos keterpisahan kita dengan Allah Bapa. Dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Dengan meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan justru dengan jalan itu, dia mau menjadi jalan. Ya, salib itu menjadi jalan yang memperdamaikan kita. Sehingga hari ini tidak ada lagi yang menjadi pemisah antara kita dengan kasih Bapa. Yesus harus berteriak di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya hari ini kita tidak perlu lagi mengalami keterpisahan dengan Bapa. Kita boleh mengalami persekutuan yang erat. Kita boleh mengalami kasih yang sempurna. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu indah, Bapak Ibu Saudara. Dia yang telah menerobos segala penghalang yang memisahkan kita dengan Allah Bapa. Dan dia yang memungkinkan agar kehidupan kita hari ini boleh menikmati kerajaannya di bumi ini seperti di surga nanti. Kasihnya begitu indah, kasihnya begitu luar biasa. Karena itu biarlah hari ini kita boleh kembali diingatkan sumber dari terobosan ilahi adalah Tuhan sendiri. Dan kita boleh belajar untuk memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus terus-menerus. Jangan pernah lewatkan satu hari dalam hidup kita tanpa disentuh oleh kebenaran firman Kristus. Kalau kita ibadah satu kali, satu minggu, rasanya hati kita seringkali merasa kosong, hati kita merasa kering, kita merasa entah kenapa mengalami kebosanan, kejenuhan yang luar biasa. Tapi ketika kita mengizinkan untuk kebenaran firman Kristus, terus-menerus memperbaharui hati kita, terus-menerus kita dihujani dengan kasih dan kemurahannya, maka kita akan menikmati kasih itu dan kita akan mengalami terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kita. Amin. Tas kanan kirinya katakan, Tuhanlah sumber dari terobosan ilahi. Amin. Oke. Hal kedua yang kita bisa pelajari bersama dari kisah Nehemia. Tadi T, Tuhan adalah sumber segalanya. Tuhan adalah sumber dari terobosan ilahi. Yang kedua, tujuan ilahi. Milikilah tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Kita lihat di Nehemia 1 ayat yang ke-11, ya, saya bacakan ayat yang di kalimat yang paling terakhir. Kita tahu bahwa Nehemia itu pekerjaannya adalah juru minuman raja, ya, juru minuman raja. Jadi sebenarnya nggak nyambung antara pekerjaan Nehemia untuk sebagai juru minuman raja dengan apa yang
kerinduan yang muncul di dalam hatinya, ya. Karena di ayat yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita bisa lihat, nanti kita bisa baca di rumah, bagaimana akhirnya raja melihat waktu Nehemia mendengar kabar bahwa bangsanya sedang dalam kesukaran, di mana kondisinya tidak baik, tembok-tembok Yerusalem sudah runtuh gitu ya. Akhirnya raja merasa ada yang berbeda dari Nehemia, dan itu tidak biasa. Dan raja mulai mempertanyakan, kenapa? Ada apa dengan kamu? Lalu kita coba lihat di Nehemia 2 ayat yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Jadi raja sampai penasaran, kenapa sih? Apa sih yang membuat Nehemia akhirnya begitu murung gitu ya? Makanya raja bertanya, apa sih yang kamu inginkan gitu ya? Maka, nah ini kita bisa lihat bagaimana Nehemia berseru kepada Tuhan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Hati Yeremia terbakar oleh kasih Tuhan. Hati Yeremia terbakar oleh kasih pada jiwa-jiwa, terbakar oleh kasih pada bangsanya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia punya tujuan yang jelas. Dia punya tujuan yang jelas bahwa dia pengen pulang, dia pengen datang ke sana, dan dia ingin membangun kembali tembok itu. Dia punya tujuan yang jelas, dan bahkan dia tahu jangka waktunya sampai berapa lama dia harus menyelesaikan tugasnya itu. Kita lihat di Nehemia 2 ayat 6, jadi tujuannya spesifik, Bapak Ibu Saudara, spesifik. Dia mau membangun, padahal itu tidak sesuai dengan bidangnya sebagai juru minum, gitu ya. Jadi dia punya tujuan yang spesifik untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya, menyelesaikan tugas mulia yang Tuhan gerakkan di dalam hatinya. Dan yang luar biasanya lagi, dia punya tujuan juga yang sangat spesifik sampai dia mengetahui berapa lama dia akan menyelesaikan tugas mulia ini. Di Nehemia ayat yang ke-6, Nehemia 2 ayat 6, lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Jadi Nehemia tahu apa yang dia ingin lakukan, Nehemia tahu berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikannya. Nah, terobosan akan terjadi dalam hidup kita kalau kita menyadari adanya tujuan ilahi di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa kejadian setiap kita begitu dahsyat dan ajaib. Bahwa ada rencana Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita, detail, terperinci. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kita begitu indah. Tuhan menciptakan setiap kita begitu spesial, begitu berharga, begitu mulia, dengan segala talenta yang ada pada kita. Dengan kasih dia menenun kita sejak dalam kandungan ibu kita. Tidak ada satupun dari kita yang terjadi secara kebetulan. Tapi sungguh-sungguh saya percaya ada tujuan Tuhan yang begitu mulia, begitu berharga, begitu indah, begitu spesifik dalam kehidupan setiap kita. Kenapa kita harus ada di bumi ini, hari ini? Kenapa kita harus ada di kota ini, hari ini? Kenapa kita harus saling bersinggungan satu sama lain? Bapak Ibu Saudara, itu semua bukan terjadi secara kebetulan. Tapi kan ada maksud Tuhan yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar kalau kita menyadarinya. Hari-hari ini kita diingatkan kembali kondisi manusia di tengah-tengah COVID-19. Bagaimana kondisi manusia akhir zaman. Mereka semakin hari semakin jahat. Semakin hari semakin memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Ada tembok-tembok hati sesama kita di sekeliling kita yang sedang hancur porak-poranda oleh karena tipu muslihat dari si jahat. Ada masalah di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Nah mari, yuk kita sama-sama lakukan apa yang Nehemia lakukan. Ada persoalan di sekeliling kita. Mari kita mulai berdoa kepada Tuhan. Kita mulai bertanya kepada Tuhan untuk menolong kita, mempertajam tujuan kita, agar kita tahu untuk apa kita ada di dunia ini, untuk apa kita ada hari ini, untuk apa kita saling bersinggungan satu sama lain, untuk apa kita saling berjumpa satu sama lain, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Waktu berjalan begitu cepat. Saya lihat Anastasia, tahu-tahu sekarang sudah 12 tahun, udah hampir 12 tahun. Saya kalau pikir-pikir, saya takjub, Bapak Ibu Saudara, lihat anak saya kemarin belum ada yang paling bungsu.
kemarin belum ada, hari ini sudah mau 2 tahun, sudah setahun 7 bulan. Saya pikir, aduh kamu datang dari mana? Kenapa kamu tiba-tiba ada dan kenapa kamu tiba-tiba besar gitu ya. Juga Arthur begitu juga, saya merasa begitu cepat waktu berlalu, begitu cepat waktu berlalu. Dan begitu sayang kalau kita membiarkan waktu berlalu begitu saja, tanpa kita menyadari ada tujuan Tuhan yang spesifik di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Rick Warren berkata, kalau hidup kita tidak digerakkan oleh tujuan, maka ada banyak hal yang menggerakkan kehidupan kita. Apa itu? Bisa jadi hidup kita digerakkan oleh masalah, bisa jadi hidup kita digerakkan oleh stres, bisa jadi hidup kita digerakkan oleh tekanan hidup, kepercayaan yang salah di alam bawah sadar kita. Bisa jadi kehidupan kita digerakkan oleh ingatan-ingatan yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman traumatis yang membuat kita akhirnya terjebak di dalam satu roda, di dalam satu lingkaran yang sepertinya tidak ada ujung, tapi lingkaran itu selalu mengarah kepada masalah yang baru, mengarah pada masalah yang baru, mengarah pada masalah yang baru. Minimal ada 5 hal, Rick Warren berkata ya. Rick Warren adalah penulis buku The Purpose of Driven Life ya. Dia berkata bahwa minimal ada 5 hal yang menggerakkan kehidupan manusia apabila kehidupan manusia tidak digerakkan oleh tujuan. Apa itu? Bisa jadi kita digerakkan oleh rasa bersalah, atau bisa jadi hidup kita digerakkan oleh rasa amarah, atau bisa jadi hidup kita digerakkan oleh ketakutan, karena kita takut disalah-salahkan, akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Kalau karena amarah, bisa jadi karena kita kesel, karena kita kepahitan sama satu orang, akhirnya kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Bisa jadi hidup kita digerakkan oleh materi, oleh uang, kita menghabiskan waktu dalam hidup kita 24 jam non-stop untuk fokus cari uang. Pikir gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya, supaya kita mendapatkan penghargaan ya. Dan yang kelima, kebutuhan akan pengakuan. Ya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan nama baik supaya diakui, dianggap orang sebagai orang yang hebat. Nah, kalau hidup kita tidak digerakkan oleh tujuan, maka kita akan digerakkan oleh kelima hal tadi, Bapak Ibu Saudara. Dan Rick Warren berkata, tanpa tujuan, tanpa Tuhan, hidup nggak mungkin punya tujuan. Nah, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang begitu baik. Amin. Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, gantikan kita. Dia memberikan hidupnya, gantikan hidup kita yang nggak berguna. Gantikan hidup kita yang hina, dia mengubahkan menjadi mulia. Nah, tanpa Tuhan, dikatakan tanpa Tuhan, hidup tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, hidup nggak punya arti. Tanpa arti, hidup tidak memiliki pengharapan. Saya baca beberapa waktu yang lalu adalah kisah seorang wanita yang melakukan mutilasi, ya, wanita sepasang kekasih yang melakukan mutilasi. Yang menarik adalah wanitanya ternyata saya baca adalah orang yang luar biasa pintar, ya, Bapak Ibu Saudara. Dia lulusan dari salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, dan jurusan yang diambil juga bukan jurusan main-main, jurusan yang takut ya, kalau saya sendiri sebagai orang sosial, saya takut ngambil jurusan itu, jurusan IPA, Bapak Ibu Saudara. Jadi, wah, nggak kebayang pinternya seperti apa. Tapi dari update statusnya di sosial media menunjukkan sejak tahun 2016, dia sudah mulai mengalami kehampaan di dalam kehidupan. Dia mulai merasa dia nggak punya optimisme lagi di dalam kehidupan, dan akhirnya tahun ini dia melakukan peristiwa yang sangat mengagetkan semua orang ya. Kok sampai seorang wanita sampai tega melakukan hal seperti itu gitu. Kok tega gitu ya melukai sesama sampai seperti itu. Jadi Thomas Carlyle mengatakan bahwa manusia tanpa tujuan itu sama seperti kapal tanpa kemudi, katanya. Seorang yang terlantar, dia bukan apa-apa dan dia bukan siapa-siapa. Rick Warren berkata lagi, tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui tujuan Tuhan bagi hidup kita. Dan tidak ada yang dapat menggantikan ketidaktahuan. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup, kita mikir kita bisa gantikan itu dengan hal-hal lain. Misalnya, kita mikir bisa digantikan dengan kesuksesan, kita mikir bisa digantikan dengan kekayaan, kita mikir bisa digantikan dengan ketenaran atau kesenangan. Tapi ternyata nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tanpa tujuan, hidup kita adalah gerakan tanpa makna. Ya, kalau bahasa saya, kita jalan kayak zombie. Badannya ada, casingnya ada, melakukan pekerjaan, tapi hati, jiwa, pikiran, perasaan, kehendaknya nggak ada di dalam, gitu ya. Jadi kayak zombie, udah nggak ubahnya seperti zombie, cuman casingnya aja yang melakukan, tapi dalamnya nggak melakukan dengan penuh sukacita. Tanpa tujuan, hidup manusia seperti aktivitas tanpa arah, dan peristiwa tanpa alasan.
Tanpa tujuan, hidup itu menjadi sepele, menjadi kecil, dan menjadi enggak berguna. Tragedi terbesar, kata Rick Warren, bukanlah kematian. Ya, kita semua lagi ngantri, nunggu kapan kita dipanggil pulang sama Tuhan. Tapi katanya tragedi terbesar bukanlah kematian. Tetapi tragedi terbesar adalah hidup tanpa tujuan. Lalu dia berkata lagi, tanpa tujuan yang jelas, kita akan terus mengubah arah pekerjaan, hubungan, gereja, atau keadaan eksternal lainnya. Berharap setiap perubahan akan menyelesaikan kebingungan atau mengisi kekosongan di hati. Kita pikir mungkin kali ini akan berbeda, tapi itu tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Ini adalah akibat dari kurangnya fokus dan tujuan. Lalu dia berkata lagi, tanpa tujuan yang jelas, kita tidak memiliki dasar yang menjadi alasan untuk membuat keputusan, mengalokasikan waktu, dan menggunakan sumber daya. Kita akan cenderung membuat pilihan berdasarkan keadaan, tekanan, dan suasana hati saat itu. Orang yang tidak tahu tujuan mereka akan mencoba melakukan terlalu banyak hal, dan itu menyebabkan stres, kelelahan, dan konflik. Ya, jadi akan banyak waktu terbuang, akan banyak kita mengalami depresi, kelelahan, kita mengalami kecapean yang luar biasa waktu kita nggak punya tujuan hidup. Tapi ketika seorang memiliki tujuan di dalam hidupnya, kita bisa belajar lagi dari Nehemia, ada musuh menyerang sekalipun, ada musuh yang menghadang sekalipun, itu tidak akan pernah bisa menjadi penghalang untuk menghentikan langkahnya. Kita lihat di Nehemia 2 ayat 19-20, ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar bahwa Nehemia akan membangun tembok Yerusalem, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Dianggap mereka itu pemberontak, Bapak Ibu Saudara. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Wah, keren ya. Dia nggak peduli omongan orang tentang dia, karena dia tahu bahwa Allah semesta langit yang menyertai dia, itulah yang membuat dia berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kita bisa belajar juga dari kehidupan Nehemia ketika dia memiliki tujuan, bahkan saat dia direndahkan sekalipun, dia diremehkan sekalipun, itu tidak menjadi masalah bagi dia. Nehemia 4 ayat 1-3. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Dikatain lemah mereka, Bapak Ibu Saudara. Apa mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Dilecehkan, dianggap rendah, dianggap nggak mungkin pekerjaan itu bisa selesai. Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, seorang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Wah, katanya, sekalipun mereka udah bangun, tapi anjing hutan datang, loncat, langsung roboh katanya temboknya ya. Jadi benar-benar direndahkan, dikata-katain gitu ya. Tapi lihat bagaimana respon mereka, bagaimana respon dari Nehemia, karena dia tahu tujuan hidup di dalam kehidupannya. Ayat ke-6 kita lihat, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Orang yang memiliki tujuan nggak pusing. Perkataan orang seperti apapun, dianggap rendah, dianggap sepele, nggak dianggap bahkan sekalipun gitu ya. Tetap dia akan berjalan dengan sepenuh hati. Dia akan tetap berjalan dengan segenap hatinya. Ketika orang memiliki tujuan, ada masalah apapun akan diterobos sama dia gitu ya. Kita lihat di Nehemia 4 ayat 17-18. Kita lihat bagaimana orang-orang di sana tiba-tiba jadi multitasking, Bapak Ibu Saudara ya. Yang membangun tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkat, melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain, mereka memegang senjata. Wah, keren ya. Satu tangan pegang batu, bangun tembok, tangan yang lain pegang senjata. Ini kurang keren apa, Bapak Ibu ya? Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya.
Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Karena mereka harus menghadapi musuh, menghadapi orang-orang yang nggak seneng dengan apa yang mereka lakukan, akhirnya mereka harus membangun, sambil mereka waspada terhadap serangan musuh, dan mereka harus siap menjadi tentara-tentara setiap saat. Ya, mereka harus siap untuk melakukan perlawanan setiap saat. Mereka juga harus siap untuk menjadi pelapor, ya, dengan meniup sangkakala, untuk melaporkan kondisi di sana setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Di ayat ke-22, Nehemia 4 ayat 22 sampai 23. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari. Jadi malam hari mereka berjaga-jaga dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Wah, ini keren banget ya. Jadi karena mereka tahu tujuannya, mereka kerja all out, Bapak Ibu Saudara. Mereka kerja nggak peduli waktu. Di malam hari mereka berjaga-jaga, di siang hari mereka melanjutkan untuk membuat pekerjaannya, ya, melanjutkan pekerjaan membangun tembok, ya. Demikianlah aku sendiri. Nah, ini Nehemia juga memberikan teladan, dia sendiri. Demikian aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami, mau ganti baju aja nggak sempat, katanya, ya. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Kalau hari ini kita masih bisa tidur-tiduran, masih bisa istirahat, cukup gitu ya. Jangan pernah bilang kita kekurangan waktu untuk melayani Tuhan. Jangan pernah bilang kita kekurangan waktu untuk menggapai tujuan yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Dengan tujuan, kapasitas hidup juga akan semakin meningkat. Kita lihat di mana orang-orang di sana, di Yerusalem, menjadi orang-orang yang kemudian multitasking, Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Nehemia 3, siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan tembok itu, Bapak Ibu. Mereka bukanlah tukang bangunan, mereka bukan ahli bangunan, bukan. Mereka itu, kalau Bapak Ibu lihat nanti ya, mereka itu adalah perempuan-perempuan. Berarti kan bisa jadi ibu rumah tangga atau anak-anak gadis gitu ya. Perempuan-perempuan mana pernah sih sebenarnya nukang-nukang gitu ya. Tapi mereka ada di sana ikut membantu. Mereka adalah pedagang, mereka adalah tukang emas, mereka adalah juru campur rempah-rempah, mereka adalah penguasa setengah wilayah Yerusalem, penguasa Betsur, penguasa Mispa, dan ada juga imam-imam, Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa banget ya. Jadi mulai dari orang yang terbesar sampai orang yang terkecil, istilahnya pekerjaannya gitu ya, secara pekerjaan. Apapun pekerjaan mereka, mereka fokus pada satu tujuan bersama. Ini waktu saya baca ayat ini, Bapak Ibu, saya langsung merinding. Rasanya saya cuma merem dan saya cuma ngebayangin, wow, Tuhan betapa indahnya saat anak-anak Tuhan di New Life menyadari tujuan hidup mereka masing-masing. Dan kita bergandengan tangan bersama-sama untuk menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Membangun tembok pelayanan, melayani jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara, terlepas dari apapun pekerjaan kita, terlepas dari apapun profesi kita, terlepas dari apapun kesibukan yang hari ini kita harus lakukan. Tapi mari kita sama-sama belajar dari orang-orang yang membangun tembok Yerusalem. Apapun pekerjaan mereka, mereka menanggalkan itu semua. Dan mereka bersama-sama menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang besar, agar nama Tuhan dipermuliakan. Mereka punya satu tujuan yang sama, ya. Mari kita sama-sama hari ini kita dibuka peluang yang selebar-lebarnya di tempat ini, di keluarga New Life, Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan, boleh melayani Raja di atas segala raja. Itu adalah sebuah anugerah, itu adalah sebuah anugerah, itu adalah sebuah hak istimewa. Mari kita menyadari ada satu tujuan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh ikut ambil bagian di dalam pekerjaannya yang besar. Kita boleh sama-sama melayani sebagai satu tubuh Kristus, saling melengkapi, ya. Bahkan orang yang memiliki tujuan saat menghadapi masalah ekonomi, Nehemia pun menjadi orang yang berani, ya. Dia berani menghadapi petinggi-petinggi. Waktu di sana karena mereka perang, ya, kemudian mereka harus membayar pajak untuk bangsa mereka sendiri. Akhirnya kita bisa lihat, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca ya di Nehemia 5, Bapak Ibu. Di sana Nehemia gimana datang kepada para pemuka dan para penguasa. Dia nggak takut para pemuka dan para penguasa. Dia ngomong apa adanya, dia bicara kebenaran bahwa mereka sudah makan riba dari saudara-saudara mereka sendiri dan nggak patut apa yang dilakukan.
Harusnya mereka takut akan Tuhan, jadi dia menyatakan kebenaran dengan tidak takut-takut, dengan tidak ragu. Karena apa? Karena dia punya tujuan yang jelas di dalam kehidupannya. Dan akhirnya petinggi-petinggi dan pembesar-pembesar itu pun menyadari bahwa mereka tidak sepatutnya mengambil hak-hak dari saudara-saudara mereka. Jadi luar biasa bagaimana tujuan bisa menerobos kita untuk melakukan hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pemikiran bagi setiap kita hari-hari ini. Sudahkah kita memiliki tujuan dalam hidup kita? Sudahkah kita merenungkan? Kita bertanya pada Tuhan, Tuhan apa yang kau ingin aku lakukan? Tuhan apa yang kau ingin aku hasilkan dalam 1, 2, 3 tahun ke depan? Secara spesifik apa yang Tuhan mau aku lakukan? Sehingga kita boleh punya gambaran, Bapak Ibu, dengan jangka waktu, ya tadi seperti Nehemia, dengan jangka waktu yang jelas. Seberapa lama kita akan menyelesaikan satu pekerjaan gitu ya. Satu tujuan membawa kita kepada tujuan yang berikutnya, Bapak Ibu. Tujuan itu sama seperti kalau kita sedang berkendara ya. Berkendara kita lihat mungkin kita hanya vision kita, mata kita hanya mampu memandang sejauh lampu kendaraan menyorot ya, berkendara di dalam gelap, di mana lampu kendaraan menyorot mungkin 2-3 meter ke depan, dan kita bisa berjalan sejauh 2-3 meter ke depan itu. Sebelum kita sampai 2-3 meter di mana lampu itu habis, kita ternyata sudah bisa melihat 2-3 meter ke depan lainnya. Itulah tujuan. Tujuan menolong kita untuk kita secara perlahan-lahan progresif, hidup terus di dalam panggilan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama, kita bisa mulai merenungkan dari visi misi New Life. Kalau kita bingung ya, kita mau mulai dari mana sih gitu, tujuan hidup ini kita bisa mulai dari mana sih? Kita bisa tahu visi misi New Life ya. Visi New Life adalah menolong orang-orang untuk memperoleh kehidupan yang baru sesuai dengan namanya, orang-orang yang hidupnya diambang kehancuran, orang-orang yang mengalami masalah, pergumulan di dalam hidupnya, orang-orang yang mengalami putus asa, hilang pengharapan, mereka boleh mengalami kehidupan yang baru ketika bertemu dengan kasih Kristus melalui keluarga New Life. Dan misi New Life adalah impactor creator, menciptakan orang-orang yang hidupnya memberi dampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Kita mulai dari sana. Kita puji Tuhan, kita punya Bapak Rohani yang sudah punya visi dan misi yang jelas. Sehingga kita bisa berangkat dari visi misi itu, sambil kita merenungkan apa yang bisa saya lakukan hari-hari ini. Apa tujuan saya terkait dengan visi misi yang sudah Tuhan taruh di Bapak Rohani kita, ya kan? Apa yang mau Tuhan lakukan secara spesifik, saya pribadi, apa yang Tuhan mau saya hasilkan. Kita bisa mulai memikirkan apa tujuan yang mau kita capai secara pribadi. Apa yang menurut kita mudah, kita mulai boleh bertanya pada diri kita, apa sih yang menurut kita mudah, menurut orang lain sukar. Kita mau dikenang sebagai apa sih saat kita meninggal dari dunia ini? Kita udah nggak ada lagi di sini. Warisan apa yang mau kita tinggalkan bagi anak cucu kita kelak, bagi orang-orang yang belum dipanggil Tuhan bersama-sama dengan kita gitu ya. Apa yang kita rela lakukan sekalipun tanpa dibayar? Apa yang membuat kita berapi-api, bergelora, bersemangat? Apa yang membuat hati kita terbakar? Kita rela melakukannya, nggak peduli waktu. Kita rela melakukannya, sekalipun nggak dapat pengakuan, nggak dianggap, apapun itu, kita rela melakukannya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menolong kita untuk menemukan tujuan dari hidup kita. Rick Warren berkata, paling tidak dibutuhkan sekitar 40 hari, Bapak Ibu Saudara, untuk mempergumulkan, untuk berdoa, untuk mulai merenungkan tujuan hidup kita, di dalam hidup kita. Yuk, kita sama-sama mulai. New Life sudah 10 tahun berjalan, sudah sejauh ini Tuhan bawa kita, ya, terbang begitu tinggi. Sudah sejauh ini Tuhan bawa perubahan dalam hidup kita. Sudah begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya kalau hari ini Tuhan bukakan kebenaran ini, ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah kita dengar, dan bahkan apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan bagi setiap kita di hari-hari ke depan, Bapak Ibu Saudara. Ada pekerjaan besar Tuhan yang menanti bagi setiap kita. Ada kuasa yang tidak terbatas yang akan menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup, sekalipun kita menyadari bahwa hidup kita semuanya murni karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dari segala-galanya, tapi bukan berarti kita menjalani kehidupan hanya sekedar mengalir. Bukan berarti kita menjalani kehidupan hanya sekedar apa adanya. Tapi mari kita juga sama-sama belajar untuk bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam kehidupan saya. Miliki tujuan ilahi. Kita sudah belajar 2 hal. Tuhan adalah sumber
dari terobosan. Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita, termasuk terobosan. Dan yang kedua, tujuan ilahi. Milikilah tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, P, kita sama-sama belajar, milikilah perencanaan. Bapak Ibu Saudara, mulai kita rapikan, ya, rapikan hidup kita dengan membuat perencanaan secara terperinci di dalam kehidupan kita. Kita tahu ya, tadi Nehemia bahkan sampai bisa menjawab kapan dia akan menyelesaikan tugasnya. Itu artinya dia sudah melakukan perencanaan dengan terperinci, dengan detail, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah memperhitungkan segala sesuatunya. William Carey berkata seperti ini, expect great things from God and attempt great things for God. Dalam bahasa Indonesianya begini, Bapak Ibu Saudara, berharaplah hal-hal yang besar dari Allah. Ya, kita semua berharap hal-hal yang besar dari Allah, betul ya? Berharaplah hal-hal yang besar dari Allah dan rencanakanlah hal-hal yang besar bagi Allah. Jangan cuma sekedar berharap hal-hal yang besar, tapi yuk kita masukkan dalam perencanaan kehidupan kita. Kita masukkan dalam agenda pribadi kita, agenda hidup kita. Rancangkan hal-hal yang besar untuk memuliakan Tuhan bagi Allah. Hal ini disampaikan sama William Carey di tahun 1792, sudah lama sekali dia menyampaikan hal ini. Dia khotbah pada waktu itu, khotbah diambil dari Yesaya 54 ayat 2-3, bunyinya seperti ini. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, katanya. Ya, jadi harus dipersiapkan semuanya. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Dia mengajarkan kepada kita berharap hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, tapi jangan lupa merencanakan hal-hal yang luar biasa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Benjamin Franklin berkata, if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kamu gagal merencanakan, itu artinya kamu merencanakan kegagalan. Katanya seperti itu ya. Dalam Lukas 14 ayat 28-32, firman Tuhan berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya, mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi perencanaan itu adalah alkitabiah, Bapak Ibu Saudara, ya. Perencanaan itu ada alkitabiah. Amsal 24 ayat 3-6, firman Tuhan berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan macam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, dan juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Itu diajarkan tentang perencanaan dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Dan juga dikatakan firman Tuhan, kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Dalam perencanaan itu ada 2 kunci utama, ada 2 kunci pokok kita membuat perencanaan. Hal yang pertama yang diperlukan dalam sebuah perencanaan adalah adanya tujuan. Tanpa tujuan, apa yang mau direncanakan? Nggak jelas, kan gitu ya. Jadi, kita tadi sudah belajar sama-sama, kita perlu memiliki tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menyadari bahwa segala sesuatunya dari Tuhan, sekalipun kita menyadari bahwa hidup kita murni karena anugerah Tuhan, tapi bukan berarti kita tidak punya perencanaan dalam hidup kita. Jadi, untuk memiliki perencanaan, milikilah tujuan. Kemudian hal kedua yang kita perlu belajar untuk memulai sebuah perencanaan adalah
kita belajar untuk memetakan sumber daya, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat kekuatan-kekuatan kita melihat kelemahan-kelemahan kita, gitu ya. Memetakan sumber daya. Kalau dalam fungsi manajemen di perusahaan kami pakai namanya SWOT, ya, ada strength, weakness, opportunity, dan threat, gitu. Kita lihat di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, di mana peluang, dan di mana ancaman, gitu ya. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa ngatur rencana. Waktu kita tahu, kita jadi bisa nyusun strategi apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, Nehemia juga mengajarkan kita untuk memetakan sumber daya yang ada. Dia mengatakan bahwa dia punya hubungan baik dengan raja di Nehemia 2 ayat 7-8, mungkin saya bacakan secara singkat. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang, di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan ya, dengan yang luar biasanya, raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Jadi terlepas dari kita menyadari bahwa tangan Tuhan senantiasa melindungi kita, tapi bukan berarti kita tidak memakai hikmat yang Tuhan berikan untuk melakukan perencanaan di dalam kehidupan kita. Memetakan sumber daya, memetakan apa kekuatan kita, di mana kita bisa mendapatkan pertolongan. Hari-hari ini yang bisa membantu kita, yang bisa kita masukkan dalam perencanaan kita, hal yang paling sederhana yang saya sendiri juga dibukakan, Bapak Ibu Saudara. Kadang saya nggak menyadari bahwa ada orang yang begitu luar biasa, orang yang begitu spesial yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, yaitu Bapak rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak rohani, ada saudara-saudara seiman yang sebenarnya itu adalah sumber daya kita yang bisa menolong kita untuk kita bisa meraih tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menganggap sepi, kadang-kadang kita nggak anggap, kadang-kadang kita mau luangkan waktu kita nggak atur schedule, kita nggak buat perencanaan untuk bertemu, untuk memperoleh kekayaan rohani, ya. Padahal kemarin beberapa waktu yang lalu Bapak rohani Pak Gembala cerita gitu ya. Padahal banyak sekali yang beliau dapat, banyak sekali yang beliau dibukakan, kebenaran demi kebenaran firman yang dibukakan. Tapi kok kayaknya nggak ada yang mau deket sama beliau, nggak ada yang mau dengar gitu. Aduh, sedih sekali rasanya. Iya, saya pikir-pikir iya ya. Kok kita seringkali menyia-nyiakan sumber daya, menyia-nyiakan bahwa Tuhan sudah meletakkan harta-harta yang begitu berharga, harta yang begitu luar biasa, ada kekayaan rohani di dalam pribadi Bapak rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita menganggap sepi, kadang kita mau ketemuan aja, kadang justru Bapak rohani yang ngajakin kita ketemu gitu ya. Dari kitanya kadang kok kita nggak ada inisiatif, kita kok tidak masukkan di dalam perencanaan kita. Betapa pentingnya itu direncanakan sebenarnya, kita buat agenda dalam hidup kita untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, untuk kita boleh terus mengembangkan kapasitas kita, untuk kita boleh terus dilayani dengan kebenaran-kebenaran firman, sehingga kehidupan kita bertumbuh dan kita boleh mencapai tujuan yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi pertemuan kita saling bersinggungan satu sama lain itu bukan secara kebetulan, tapi pasti ada maksud Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Yang Nehemia lakukan juga, dia melihat sumber daya dalam artian dia lihat masalahnya dia juga, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di Nehemia 2 ayat 12-13, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan aku lakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada binatang lain kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Dia meneliti masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, tidakkah hati kita digerakkan oleh kasih pada jiwa-jiwa di sekeliling kita? Banyak jiwa-jiwa yang merana. Tingkat orang yang depresi, orang yang mengalami gangguan kejiwaan, semakin tahun semakin bertambah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di Amerika meningkat 50%. Penelitian yang dilakukan di Amerika dikatakan orang-orang yang depresi itu meningkat sampai dengan 50%. Bukankah hati kita terbakar akan hal itu? Bukankah kita mengalami kerinduan bagaimana supaya kasih Tuhan bisa dinyatakan pada orang-orang yang hari ini krisis, yang hari-hari ini haus akan cintanya Tuhan?
Lalu gimana cara kita menyampaikan kebenaran firman? Apakah kita sudah memiliki kompetensi di sana? Kompetensi bicara tentang skill, knowledge, behavior. Apakah kita sudah memiliki kemampuan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Kita tahu ada Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Namun jangan lupa, Tuhan juga memberikan hikmat bagi setiap kita untuk terus meningkatkan kapasitas kita. Sudahkah kita merenungkan, kita menyadari di mana titik-titik di mana kita perlu improve, di mana kita perlu belajar lebih lagi, di mana kita perlu meningkatkan kapasitas lebih lagi, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan lebih maksimal lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk buat perencanaan di dalam kehidupan kita. Ya, kita sadari ada sumber daya yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Kita belajar sungguh-sungguh, kita renungkan sungguh-sungguh siapa orang-orang spesial yang Tuhan sudah tempatkan di sisi kita. Jangan anggap sepele, don't take it for granted ya. Kadang kita karena saking seringnya ketemu sama mereka, kita nggak lagi anggap mereka sesuatu yang berharga gitu ya. Kita anggap sepi, kita anggap biasa aja kemurahan Tuhan. Padahal kalau kita mau merenungkan, aduh luar biasa banget siapa kita sampai Tuhan tempatkan orang-orang yang begitu peduli dengan jiwa kita. Siapa kita sampai Tuhan tempatkan orang-orang yang begitu perhatian sama kita, yang begitu sayang sama kita, begitu mengasihi kita dengan kasih yang tulus tanpa pamrih, sekalipun nggak dibayar, siang malam mendoakan kita. Siapa kita? Tapi itulah sayangnya Tuhan bagi setiap kita. Karena itu kita boleh belajar untuk merenung, belajar untuk kembali membuat perencanaan dalam hidup kita. Sudahkah kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang mulia untuk memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga tujuan Tuhan di dalam hidup kita bisa tercapai secara efektif dan efisien. Apa itu efektif dan efisien? Efektif adalah tujuan tercapai. Efisien, apa itu efisien? Efisien itu artinya tidak ada resource yang terbuang, tidak ada pemborosan, ya, tidak ada resource yang terbuang. Apakah kita selama ini sudah memanfaatkan resource yang ada pada kita? Waktu kita mungkin, apakah kita sudah manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Atau kita banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang unfaedah, ya, yang tidak berguna, gitu ya. Apakah kita sudah memanfaatkan orang-orang yang begitu luar biasa yang Tuhan tempatkan di sisi kita, di sekitar kita, untuk meningkatkan kapasitas kita, untuk terus menyerap warisan rohani dari mereka? Apakah kita sudah memasukkan hal itu ke dalam perencanaan di dalam kehidupan setiap kita? Sore hari ini kita belajar dari tokoh Nehemia 3 hal yang luar biasa, TTP, Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, Tuhan adalah sumber terobosan dari hidup kita. Amin. Tuhan adalah sumber segala-galanya, termasuk terobosan dalam hidup kita. Hal yang kedua, milikilah tujuan ilahi dalam hidup kita. Yuk, mari kita sama-sama renung, berdoa bersama, kita pergumulkan bersama-sama apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan yang ketiga, milikilah perencanaan ilahi. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, lihat sumber daya yang ada di sekeliling kita, buat perencanaan, supaya kita bisa menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Kita bisa menyelesaikan tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Untuk menyelesaikan bangunan yang besar, ya, Paulus Habibie misalnya, gedung yang begitu megah, gedung yang begitu hebat, dibutuhkan perencanaan, Bapak Ibu Saudara. Ada gambar yang menuntun orang-orang yang bekerja di dalamnya, supaya bisa menyelesaikan bangunan itu. Ada orang-orang yang memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan gedung tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Kita adalah tubuh Kristus. Biarlah kita sama-sama menyadari potensi yang kita punya, memaksimalkan potensi yang ada pada kita, dan bekerja untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, saudara, tadi siang saya merenung, kemudian kita lihat kondisi COVID begini ya. Kita nggak bisa kumpul ibadah. Selama ini paradigma pelayanan adalah kita kumpul ibadah di gereja, jadi worship leader, jadi singer, jadi pemusik, dan sebagainya. Namun tadi siang tiba-tiba saya seperti tersadar gitu, saudara. Tersadarnya begini. Kalau poin Budita tadi yang kedua adalah menemukan tujuan ilahi dalam hidup kita, saudara harus tahu bahwa
tujuan ilahi, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Betul ya? Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Dan bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan? Kita punya satu tujuan yang sama. Apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, berapapun usia saudara, dan apapun latar belakang saudara, tujuan ilahi yang sama adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana menjadikan semua bangsa muridku? Pergi, ajar, dan baptis. Nah, ini yang menarik. Dan akhirnya saya berpikir, iya, saya harus kasih tahu keluarga New Life nih. Kita bersyukur, mungkin kita enggak dengan kondisi COVID, kita tidak disibukkan dengan ibadah di gereja, jadwal latihan, dan sebagainya. Gitu ya. Namun inilah waktu-waktu yang kita pakai untuk kita mencari jiwa, memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara mulai berdoa, Tuhan pertemukan aku dan orang yang tepat. Pertemukan aku dengan jiwa baru. Itulah doa saya beberapa waktu yang lalu, saudara. Beberapa waktu yang lalu doa saya seperti itu. Tiba-tiba, saudara, ada seorang menelpon saya. Maaf, istrinya dalam kondisi stres. Nggak bisa diajak ngomong susah dan sebagainya. Lalu kami janji besoknya ketemu. Dan besoknya ketemu, ketika ketemu, saudara, di sana saya melihat kuasa Tuhan luar biasa. Awalnya datang diam, matanya sudah mata kayak orang stres gitu ya. Tiba-tiba ketika kebenaran itu terus disampaikan, hari itu juga istrinya pulih. Saya kaget, saudara. Datangnya pendiam, gak mau ngomong, dan hari itu jadi ngomong terus dia. Dan saudara bisa bayangkan kami ngobrol selama berapa lama kira-kira? Saudara pernah ngobrol sama saya kira-kira berapa lama? Paling lama berapa lama? 3 jam, 4 jam? Kami ngobrol selama 8 jam. Saya cuma merasakan gini, ini orang ini benar-benar kosong, lapar, dan haus. Jadi waktu ngobrol sama dia, jujur saudara, 8 jam itu bagi saya tidak terasa. Kenapa? Karena ada hati yang benar-benar rindu, lapar, dan haus. Jadi apa yang dibukakan kepada saudara, waktu saudara menyampaikan kepada orang lain, itu ada kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang bekerja, yang sanggup memulihkan, saudara. Sanggup menyembuhkan. Mari saat-saat ini saya jadi berpikir, iya, kenapa kita masih pusing dengan ibadah di New Life? Bukan berarti kita tidak perlu, itu perlu dan itu sangat baik, sudah. Kita lihat kondisi. Namun saat-saat ini, daripada kita mengharapkan begitu terus, sudah, kenapa saya tidak mengutus saudara untuk saudara pergi dimanapun saudara berada, di tempat kerja saudara atau dimanapun saudara berada, saudara berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan Yesus. Saudara berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan jawaban. Maka saya beritahu saudara bahwa kalau kita tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami kejenuhan. Kita saat ini harus beradaptasi dengan keadaan, saudara. Bukan nunggu keadaan berubah. Kalau kita nunggu keadaan berubah, misalkan COVID tambah parah, sampai 3 tahun lagi, masa kita diam saja? Enggak. Beritakan firman baik atau tidak baik keadaannya, saudara. Dan firman itulah kekuatan Allah. Saudara mau kuat dalam menghadapi segala sesuatu, pastikan ada firman dalam hidup kita. Gak cukup kita ibadah seminggu sekali, hari Rabu, saudara. Saudara perlu mengkhususkan waktu untuk berdoa, merenungkan firman, biar firman itu berbicara dalam hidup saudara dan saya. Dan itu berkobar-kobar. Sehingga setiap kali kita ketemu dengan orang, firman keluar. Dan ketika firman keluar, kita akan melihat mujizat kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Makanya saudara, yuk sadarin kita, diri kita, mulai buka mata kita, lihat sekeliling kita, ladang sudah mulai menguning. Justru saat-saat ini sedang sangat banyak orang yang membutuhkan jawaban. Saudara lihat angka perceraian di Batam begitu mengerikan, saudara. Saudara lihat bagaimana orang-orang gila, saudara, mulai terjadi orang-orang stres, depresi. Itu mulai terjadi hari demi hari, saudara. Saudara mulai melihat orang-orang yang mulai kosong hatinya. Kalau nggak ada Tuhan dalam hidupnya, itu akan terus berkelanjutan. Yang kemarin saya temuin, wah, saya pikir ini kalau dibiarkan terus-menerus, kalau dia tidak terima kebenaran firman, saudara, itu berkelanjutannya bisa parah, saudara. Karena sudah tidak ada keinginan untuk ngapa-ngapain lagi, saudara. Sudah benar-benar matanya pun sudah kosong, sudah berbeda banget, saudara. Tapi ketika firman disampaikan, saya benar-benar meyakini kuasa firman itu.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan ingat ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itulah yang bekerja lewat firman itu. Bukan kita yang hebat dan pintar, tapi firman. Kalau saudara bingung bagaimana menyampaikan firman, kita sudah ada Sun Foundation 1. Saudara yang belum mengerti, saudara bisa ikutin kelas pemuritannya. Bisa ngambil bukunya di New Life, dikasih. Saya akan jelaskan kepada saudara. Kemudian saudara bisa mengkhususkan waktu untuk belajar bersama-sama. Pak, gimana supaya gini-gini ini? Saya akan jelaskan detail kepada saudara. Ketika saudara mau memenuhi panggilan Tuhan itu luar biasa, saudara. Saudara akan merasa hidup ini berarti. Habis saya kemarin ketemu, aduh saya bilang Tuhan terima kasih. Rasanya kembali excited banget, saudara. Karena jujur dalam masa-masa COVID gini kan saya juga berpikir gimana pelayanan, gimana cara ngajak keluarga New Life ini mengalihkan fokus daripada yang selama ini hanya pelayanan di mimbar, hanya pelayanan di gereja ke dalam marketplace, ke dalam realita hidup yang sesungguhnya. Itulah pelayanan kita. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika saudara bekerja dengan jujur, disiplin, dan melakukan yang terbaik, saudara menyadari semuanya berasal daripada Tuhan, kita punya tujuan dan kita buat perencanaan step by step. Kita nggak sempurna, tapi waktu kita mengerti itu semua, itulah penyembahan kita kepada Tuhan seluruh hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jangan lagi fokus pada diri kita. Orang-orang yang stres itu karena dia fokus pada dirinya. Saya ulang. Orang yang stres itu karena fokus pada dirinya. Tapi orang-orang yang mengalami kasih Kristus, fokusnya pada Kristus, lalu dia mengalami dan dia memberi hidupnya, orang tersebut nggak akan stres. Tapi kalau kita fokus pada diri kita, minta dihargai, minta dilayani, minta dibesuk, minta di ini, bukan berarti itu salah. Tapi kalau hanya karena saudara fokus pada diri saudara mudah kecewa, bahkan sama Tuhan pun kita kecewa. Waduh, sudah stres kita itu. Sama Tuhan pun kita kecewa. Tuhan, kenapa kau biarkan ini terjadi? Kenapa begini? Kenapa begini? Tuhan pun kita salahkan. Hati-hati, saudara. Makanya mari kita merendahkan hati saat-saat ini biar diri kita diisi dengan kebenaran firman. Sadari ada kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam hidup saudara dan saya. Gereja bukan hanya bicara gedung tempat ibadah. Tapi saya percaya saat-saat ini saya percaya begini, ketika kekristenan itu ditekan, saudara, orang-orang percaya itu berlari yang kemana-mana, saudara, tapi justru di mana orang percaya itu berlari, Injil makin diberitakan. Saya bukan ngajak saudara berlari, bukan. Tapi mungkin kita nggak bisa kumpul di satu tempat di gedung untuk saat ini. Tapi setiap kita punya cara masing-masing Tuhan pakai. Ada yang lewat menyampaikan firman, ada yang lewat kesaksian hidup, lewat pekerjaan saudara. Yang penting saudara beritakan Kristus. Kalau secara firman, New Life sudah siapkan semua tools buat saudara. Untuk saudara memberitakan Injil sudah lebih dari cukup. Sun Foundation 1 itu, saudara. Waktu saudara menguasainya dan saudara membagikan, saudara akan merasakan kasih Tuhan itu begitu dahsyat. Kenapa kita tidak merasakan dahsyatnya kuasa Roh Kudus? Karena kita fokus pada diri kita. Kita tidak memberitakan Injil. Padahal Alkitab berkata ketika kita hidup dalam tujuan ilahi, ketika kita memberitakan Injil, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Fokus kita mulai belok. Jangan fokus pada diri kita, tapi fokus pada tujuan ilahi dalam hidup kita. Amin. Apapun profesi kita, mulai berdoa, mulai buat list perencananya. Oh, hari ini minimal, saya mau hubungin inilah, saya mau ngobrol, tanya kabarnya, saling menguatkan, memberitakan kabar baik. Dan saudara harus ingat, Injil itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang tidak percaya. Justru saudara dan saya juga sangat membutuhkan Injil. Karena Injil itulah kekuatan Allah. Makanya kita berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia Allah. Saudara, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus berkata, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Dalam segala keadaan saat ini kita butuh Injil. Kita butuh firman. Renungkan firman. Jangan mengasihani diri sendiri, jangan fokus pada diri sendiri, buang sampah-sampah perasaan-perasaan negatif yang baper, gampang iri hati,
sakit hati, kok dia lebih diperhatikan, kok aku nggak buang semua sampah itu. Sudah saatnya kita berdiri bagi kota ini, amin. Sudah saatnya kita menjadi jawaban bagi saudara-saudara di sekitar kita. Jangan lagi fokus pada diri kita. Tangkap apa yang ada dalam isi hati Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya Roh Kudus menyertai saudara. Saya percaya Roh Kudus menolong saudara lewat kebenaran firman yang disampaikan ini. Saudara, kita menyadari hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah sumber terobosan dalam hidup kita. Mulai alami terobosan. Kalau saudara mengalami jenuh, saudara mengalami, hidup ini kok seperti kosong hampa, saya beritahu saudara, itu karena saudara masih terfokus pada diri sendiri. Tapi coba tangkap isi hati Tuhan. Beri hidupmu. Beri hidupmu. Beri hidupmu untuk melayani Tuhan. Saudara diperlengkapin, saudara mulai melayani orang, bukan fokus memanjakan diri, menyenangkan diri, saudara. Bukan berarti kita nggak perlu refreshing, santai, kadang capek. It's okay. Tapi ingat, yang membuat hati kita berkobar-kobar ketika ada firman dalam hidup kita. Dan yang membuat seluruh malaikat di surga bersorak-sorai ketika satu jiwa datang kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka hatimu akan berkobar-kobar. Sukacita dari pertobatan satu jiwa yang diselamatkan, itu jauh melebihi daripada apapun. Karena sukacita surgawi nggak bisa saudara beli dengan apapun. Ketika ada kebenaran dalam hidup saudara dan saya, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Di mana ada kebenaran, situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, nggak bisa saudara dan saya beli dengan apapun. Hanya dengan satu cara. Pastikan ada kebenaran firman Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ketika ada kebenaran firman Kristus, sana lahir damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Mungkin fisik kita bisa lemah, tapi roh kita akan tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Jadi, kalau saudara mau hidup dalam kebenaran, ada kebenaran dalam hidup saudara, maka di sana tumbuh damai sejahtera. Itu Yesaya 32:17. Dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan, ketentraman. Jadi jangan panik dalam kondisi-kondisi begini. Kita pakai protokol kesehatan itu semua baik, tapi taruh iman kita kepada Kristus yang melindungi, yang menyertai kita, bukan pada protokol kesehatan. Saudara, yuk kita bersama-sama mengerti panggilan Tuhan saat ini. Tujuan ilahi. Kalau saudara perhatikan, semua orang yang berfokus pada diri sendiri pasti konflik. Gereja-gereja yang tidak memberitakan Injil, yang cuma ngurus dalam saja, pasti konflik. Tapi gereja-gereja yang tahu isi hati Tuhan, yang nangkap panggilan Tuhan, di dalam dipelengkapi lalu diutus, dipelengkapi diutus, dipelengkapi diutus, firman disampaikan. Maka gereja untuk memuliakan nama Tuhan. New Life ada bukan untuk memperbesar gereja New Life. New Life ada supaya semakin banyak orang mengenal Kristus, mengalami Kristus. Saudara harus ingat, ini inti jantungnya New Life itu di sini. Panggilannya New Life itu di sini. Supaya setiap orang menerima Kristus, mengalami Kristus, hidupnya diubahkan, dan memberikan dampak bagi banyak orang. Jadi 10 tahun kita sudah bersama. 10 tahun lihat New Life, sebagian besar dari kita memang ada yang baru, ada yang lama. Secara khusus yang lama, saudara, jangan lagi hidup buat diri sendiri. Saudara dan saya sudah diperlengkapi bertahun-tahun, Roh Kudus sudah pimpin kita. Roh Kudus benar-benar sudah pimpin kita, saudara, hari demi hari dia pimpin. Itu semua murni karena anugerah Tuhan. Kalau ada kebenaran-kebenaran yang dibukakan oleh Roh Kudus, itu semua murni karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Sudah saatnya kita bertumbuh, mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan nggak boleh cengeng hanya karena keadaan, kita nggak bisa kumpul dan sebagainya. Saudara, mari kita bersama-sama terus berlari pada panggilan surgawi. Amin. Berlari pada panggilan surgawi. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Kristus. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah kami bukan cuma mendengar Tuhan, tapi Tuhan Engkau yang memberi kami kemampuan, Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan, untuk bisa berjalan bersama dengan Engkau, untuk bisa menerobos semua yang menjadi rintangan, yang menjadi hambatan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa bersama-sama berlari kepada panggilan-Mu yang surgawi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Dita yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat dari tempat yang maha tinggi, pengurapan-Mu Tuhan, memenuhi kehidupan Bu Dita Tuhan. Kemanapun Ibu Dita melangkah, kami percaya Engkau yang menyertai perjalanannya Tuhan. Engkau yang membuat berhasil semua yang dikerjakan. Kau memakai Ibu Dita Tuhan, sehingga kami percaya semua orang yang bertemu dengan Bu Dita, semua orang bisa merasakan kasih-Mu dan hadir-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Engkau memberkati Pak Bagus, Engkau memberkati ketiga anaknya Tuhan. Kami percaya Engkau membawa keluarga ini sebagai terang-Mu yang ajaib, sebagai saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh persiapkan anggur perjamuan saudara. Kita bersama-sama tenangkan hati kita, fokus pada salib Kristus yang begitu dahsyat.